السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzakumullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita taufik dan hidayah untuk bisa hadir di majlisul ilm, untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Ingatlah bahwa ketika seorang muslim menuntut al-ilmu syar'i yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu tujuan utamanya yaitu untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena ridha Allah Subhanahu wa taala lebih besar dari segala-galanya. Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga, lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa ridwanun minallahi akbar, dan ridha Allah Subhanahu wa taala lebih besar dari semua itu. Nah, ikhwani fid din, azakumullah, tentunya kita tidak akan mengetahui apa yang diridhai oleh Allah dan apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali jika kita menuntut al-ilmu syar'i. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kita sudah sampai kepada jalan keselamatan yang ke-10, yaitu al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Dan kita sudah menyampaikan sebagian dari jalan ini, dan sekarang kita lanjutkan, semoga insyaallah kita bisa selesaikan dia pada malam ini. Lalu kata Syekh, wa qala azza wa jalla, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ayat ini ada di dalam surat Al-Imran ayat yang 104. Allah berfirman, wal takum minkum ummah, hendaklah ada sekelompok orang di antara kalian, yad'una ilal khair, mengajak orang-orang kepada kebaikan. Yang namanya kebaikan itu adalah segala sesuatu yang mendekatkan kita kepada Allah dan menjauhkan kita dari murkanya. Itu adalah kebaikan. Kebaikan yang paling baik adalah tauhid, lawannya adalah syirik.
Kebaikan yang paling baik adalah sunnah, lawannya adalah bid'ah. Kebaikan yang paling baik adalah ketaatan, lawannya adalah maksiat. Jadi Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita agar hendaklah ada sekelompok di antara kita. Berapa banyak kita? Ada mungkin ini 50 atau 60 orang ini. Ya. Masa tidak ada 10 orang yang berani menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaklah ada sekelompok di antara kalian yang mengajak orang kepada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan mengajak orang kepada yang ma'ruf. Ma'ruf di sini artinya adalah yang dianggap baik oleh agama, dianggap baik oleh akal, dan mungkar sebaliknya, yang dianggap mungkar oleh agama dan dianggap mungkar oleh akal sehat manusia. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran. Lihat apa balasannya setelah itu ayyuhal ikhwah. Wa ulaika humul muflihun. Mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Beruntung di dunia dan beruntung di akhirat. Al-falah, sebagaimana sering kita sampaikan, itu artinya adalah dia mendapatkan apa yang dia inginkan dan diselamatkan dari apa yang dia khawatirkan di dunia maupun di akhirat. Kemudian waqala azza wa jalla, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ini di dalam surat At-Taubah ayat 71. Apa artinya ayat ini ya ikhwah? Allah berfirman, wal mu'minuna wal mu'minat, laki-laki yang beriman, wanita-wanita yang beriman, ba'duhum awliya'u ba'din, sebagian mereka sebagai penolong bagi sebagian yang lain. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kita ini adalah semua bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu dia adalah saudara. Haknya saudara itu apa haknya? Apabila dia berada dalam kesalahan, antum tegur dia. Ya. Jangan diam ketika melihat teman melakukan kesalahan, dia diam. Ini orang tidak punya rasa persaudaraan. Nas'alullah salam al-afiyah. Ya. Ini yang sudah mati, sudah hilang dari hati kita, dari hati sebagian besar kaum muslimin, rasa persaudaraan itu. Ketika ia melihat saudaranya dalam kesalahan, dia diam. Ketika dia melihat saudaranya tidak menegakkan perintah-perintah Allah, dia diam. Mana rasa persaudaraan itu ayyuhal ikhwah? Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha. Orang yang beriman itu dengan orang beriman lainnya seperti bangunan. Satu bata menguatkan bata yang lainnya. Itu adalah orang yang beriman. Jadi ikhwani fillah azakumullah, kalau memang rasa persaudaraan itu ada di dalam hati kita, pasti kita akan menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar. Kita ini sebagaimana saya katakan tadi, semua kita bersaudara. Jangan antum anggap kalau saya yang mengisi pengajian di sini, saya lebih baik dari antum atau lebih banyak ilmunya dari antum. Salah antum itu. Ya, kalau antum merasa demikian, salah antum. Kita ini semua sama. Saya hanya diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala membaca dan menyampaikannya kepada antum. Tidak punya kelebihan yang lainnya. Bisa jadi antum lebih dari saya. Ya, oleh karena itu jangan sungkan, jangan malu mau memberitahu ustaz antum salah. Ya, ustaz tindakan antum salah. Jangan malu, oh dia ustaz saya, masa saya mau tegur ustaz? La haula wala quwwata illa billah.
Jadi akhwani fiddin azakumullah, jika seperti itu perasaan kita, ini adalah orang yang kurang rasa persaudaraannya. Siapa-siapa yang salah di antara kita harus kita tegur. Nabi SAW mengatakan kullu bani Adam khata', semua anak Adam itu khata', banyak salahnya. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baiknya orang yang salah adalah yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun terkadang orang dia tidak tahu kalau dia salah itu kalau tidak ditegur oleh saudaranya. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, tumbuhkanlah rasa al-amru bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar ini di dalam hati kita. Kemudian tumbuhkanlah rasa bersaudara ini di dalam hati kita. Kemudian ba'duhum awliya'u ba'din, sebagian mereka penolong bagi sebagian yang lainnya. Setelah itu apa kata Allah? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka mengajak kepada yang ma'ruf mereka mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Ikhwani fiddin azakumullah, apabila perasaan yang seperti ini telah terhapus dari hati kita, lihat apa akibatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Maidah. Allah berfirman, "Lu'ina alladhina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa ibn Maryam, dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu labi'sa ma kanu yaf'alun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, telah dilaknat. Dilaknat itu artinya dia terusir, dijauhkan dari rahmat Allah. Siapa itu yang terusir dan dijauhkan dari rahmat Allah? Alladzina kafaru min bani Israil, orang-orang yang kafir dari kalangan Bani Israel, ala lisani Daud wa Isa bin Maryam, melalui lisannya Daud dan Isa bin Maryam alaihi assalam. Kenapa? Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun, karena mereka bermaksiat dan melampaui batas. Apa yang mereka lakukan? Allah kemudian menjelaskan, kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu. Mereka itu la yatanahawun, mereka tidak saling mencegah ketika ada di antara mereka melakukan kemungkaran-kemungkaran. Lihat ayo ikhwah, mereka diapakan oleh Allah? Dilaknat, diusir, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara apa? Salah satu sebabnya mereka itu adalah la yatanahawna an munkarin fa'aluh. Mereka tidak saling mencegah apabila salah seorang di antara mereka melakukan kemungkaran-kemungkaran. Jika kita melakukan apa yang dilakukan oleh Bani Israel, maka kita akan ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang Allah Subhanahu wa taala telah timpakan ke Bani Israel. Nas'alullah salam al-afiyah. Kemudian kata Syekh, wa qala azza wa jalla, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina immakkannahum fil ard aqamus salat wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Yang artinya adalah alladzina immakkannahum fil ard, orang-orang yang apabila kami kokohkan mereka di muka bumi ini, aqamus salat, mereka mendirikan salat. Karena salat merupakan ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ibadah yang wajib kita lakukan 5 kali sehari kecuali salat. Jadi begitu mereka dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, mereka menegakkan, mereka mendirikan salat. Aqamus salat, mendirikan salat, bukan melaksanakan salat. Mendirikan salat artinya mengerjakannya,
dengan ikhlas, mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian khusyuk di dalam salat, menjalankan rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya, sunnah-sunnahnya, itu yang dinamakan aqamus shalah. Makanya selalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa iqamis shalah wa ita'iz zakah, wa iqamis shalah, selalu mengatakan wa iqamis shalah, mendirikan salat. Itu artinya orang yang tidak khusyuk di dalam salatnya berarti dia tidak mendirikan salat. Dia hanya apa? Melaksanakan salat itu, namun dia tidak mendirikan salat itu. Aqamus shalah wa atawuz zakah, dan mereka menunaikan zakat. Karena salat ini adalah hak Allah, zakat ini adalah hak sesama kaum muslimin. Dan Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan ancaman yang sangat keras orang-orang yang sembunyikan zakatnya. Mereka hanya mengeluarkan zakat dari harta yang nampak, dari tokonya, zakat tokonya, zakat sawah ladangnya, namun hartanya yang tersimpan di rekeningnya di bank yang ada ratusan juta atau sampai miliaran tidak dikeluarkan zakatnya. Diancam oleh Allah Subhanahu wa taala ancaman yang sangat keras. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim." Orang yang menyimpan emas dan perak, karena harta dulu, orang dulu itu hartanya emas dan perak. Wa la yunfiqunaha fi sabilillah, dan mereka tidak menginfakkannya di jalan Allah, artinya tidak dikeluarkan zakatnya. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Sampaikan kabar kepada mereka bahwa mereka akan ditimpakan oleh Allah, bahwa mereka akan merasakan azabun alim, siksaan yang sangat pedih. Setelah itu Allah menjelaskan bagaimana mereka disiksa nanti. Allah mengatakan yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Pada hari hartanya itu dipanaskan di api neraka Jahannam. Fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum, lalu disetrika dengan hartanya itu junubuhum, ya, fatukwa biha jibahuhum, bagian depannya, wa junubuhum, dan di kiri kanannya, wa zuhuruhum, dibalik lagi kemudian disetrika bagian belakangnya, seperti istri kita ketika dia mensetrika baju. Kenapa seperti itu ayo ikhwah? Karena terlalu cinta kepada harta, cinta kepada uangnya, sampai dia lupa bahwa di dalam hartanya itu ada hak-hak bagi orang miskin, orang yang fakir, ia tidak mau keluarkan. Nas'alullah salam al-afiyah. Na'udzubillah. Ya. Wa atau zakat wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Dan mereka mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Walillahi 'aqibatul umur, dan bagi Allah adalah 'aqibatul umur, kesudahan yang baik itu milik Allah Subhanahu wa taala. Wa mimma yadullu anna al-amra bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar min mujibatin najati was salamah. Dan di antara bukti-bukti bahwa menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar, terutama sekali ayol ikhwah di rumah-rumah kita, ya, sebelum kita menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar di luar rumah, tegakkan dulu di rumah kita. Apabila kita sudah berhasil mampu menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar di rumah, baru kita keluar di luar rumah kita. Di antara bukti-bukti bahwa menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar merupakan salah satu jalan keselamatan adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul A'raf. Ketika Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang ashabus sabt. Siapa ashabus sabt itu ya ikhwah? Siapa ashabus sabt?
Orang yang berdusta pada hari Sabtu itu siapa itu? Hah? Bagaimana dia bermaksiat pada hari Sabtu? Jadi mereka dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala mancing pada hari Sabtu. Lalu mereka lepaskan jaringnya pada hari Jumat. Hari Sabtu ikan-ikan itu naik, lalu hari Ahad mereka mengambilnya. Mereka mengatakan dengan demikian kami tidak melanggar larangan hari Sabtu itu. Larangan Allah diakal-akali. Nah, Allah Subhanahu wa taala setelah itu berfirman, "Falamma nasu ma dzukkiru bihi anjayna alladhina yanhauna 'anis su' wa akhadna alladhina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsuqun." Yang artinya adalah falamma nasu ma dzukkiru bihi, dan tatkala mereka lupa kepada peringatan-peringatan kami. Jangan sampai kita lupa kepada peringatan-peringatan Allah ya ikhwan. Ya, jangan sampai kita lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mendirikan salat dengan baik. Jangan sampai kita lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar kita bertauhid dan tidak melakukan kesyirikan. Jangan sampai kita lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menegakkan sunnah dan menjauhkan bid'ah-bid'ah. Jangan sampai kita lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melakukan ketaatan dan tidak bermaksiat. Lihat apa akibatnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma nasu ma dzukkiru bihi anjayna." Kami selamatkan. Siapa yang diselamatkan itu? Alladzina yanhauna 'anis su', yaitu orang-orang yang mencegah dari kejelekan-kejelekan. Mereka itu diselamatkan. Ya, berarti yang tidak mencegah dari kejelekan-kejelekan itu tidak diselamatkan. Ya, oleh karena itu setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa akhadna alladhina zalamu bi'adzabin ba'isin. Kami timpakan kepada orang-orang yang zalim, ya, yang melupakan peringatan Allah Subhanahu wa taala dan yang tidak mau mencegah dari kemungkaran-kemungkaran ini, Allah timpakan kepada mereka azabin ba'is, azab yang sangat pedih, azab yang keras, bima kanu yafsuqun, karena kefasikan yang mereka perbuat. Nasallallahu salaman afiyah. Berarti orang yang tidak mencegah kemungkaran bisa jadi dia termasuk orang-orang yang fasik. Kalau dia tahu itu kemungkaran lalu dia tidak mau mencegahnya, padahal dia mampu imma mencegah dengan tangannya atau mencegah dengan lisannya atau mencegah dengan hatinya, namun dia tidak cegah, bisa jadi dia termasuk salah satu di antara orang-orang yang fasik ini. Nasallallahu salaman afiyah. Ya, jadi ikhwani fiddin azakumullah, kembali lagi kita ingatkan bahwa kita ini semua bersaudara, tidak ada kelebihan di antara kita ini, ya, dan kita ini semua ada kekurangan-kekurangan kita ini. Yang tahu kekurangan kita adalah saudara kita sendiri. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, al-mu'min mir'atu akhihi. Orang yang beriman itu laksana cermin bagi saudaranya. Coba ayo, setiap pagi kita berdiri di depan kaca, ya, dengan kaca itu kita bisa lihat mana rambut kita yang belum rapi, kotoran-kotoran yang ada di muka kita bisa melihat melalui kaca itu. Begitu juga saudara-saudara kita yang mukmin ini ibarat kaca. Mereka tunjukkan kepada kita kekurangan-kekurangan kita, kesalahan-kesalahan kita. Jangan diam. Ya, gara-gara satu atau dua orang yang diam, akhirnya semua terkena dengan getahnya. Na'udzubillah. Kemudian, dzalika bima
Wa akhadna alladhina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsuqun. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mathalul qa'im ala hududillah wal waqi' fiha, perumpamaan orang yang kokoh menjalankan syariat Allah dan orang-orang yang tidak menjalankan syariat Allah atau melanggar syariat Allah. Seperti apa ini? Diibaratkan oleh Rasulullah SAW seperti apa? Orang yang menegakkan, orang yang kokoh, tekun mendirikan syariat Allah, dan orang yang melanggar syariat Allah. Kata Rasulullah SAW, kamathali qaumin istahamu ala safinatin, seperti suatu kaum yang berundi untuk mendapatkan bagian di kapal. Fa asaba ba'dhum a'laha wa ba'dhum asfalaha. Sebagian mereka mendapatkan bagian atas dan sebagian mereka mendapatkan bagian bawah. Fa kana alladhi fi asfaliha idza istaqaw minal ma', yang di bawah ini apabila mereka akan mengambil air, marru ala man fawqahum, mereka melewati rombongan atau kelompok yang ada di atas itu, ya. Faqalu, lalu mereka mengatakan, lau anna kharaqna min nasibina kharqan walam nu'dhi man fawqana. Mereka mengatakan, bagaimana kiranya kalau kita lubang bagian kita yang di bawah ini, supaya kita tidak mengganggu saudara-saudara kita yang di atas. Niatnya bagus apa enggak ini ayo ikhwan? Hah? Bagus. Tapi apakah semua niat yang bagus itu dia benar? Belum tentu. Betapa banyaknya orang-orang yang melakukan bid'ah itu niatnya bagus. Ya, kita dulu melakukan bid'ah-bid'ah itu tidak ada niat kita untuk menentang Allah dan Rasulnya. Ya, tujuan kita ingin mencari pahala, ampunan, maghfirah, ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu niat kita. Ya, namun ternyata cara kita itu salah. Mana mungkin kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan kalau cara kita itu salah. Ya, sama seperti ini, niatnya adalah bagus, dia ingin supaya tidak mengganggu rombongan atau kelompok yang ada di atas itu. Bagus sekali niatnya ini. Ya, mengganggu orang lain itu adalah dosa, sehingga mereka tidak mau mengganggu saudara-saudara mereka yang di atas itu. Lalu kata Rasulullah SAW, fa in yatrukuhum wa ma aradu halaku jami'an. Apabila mereka membiarkan ia melakukan apa yang ia inginkan, maka binasalah mereka semua. Perhatikan di sini, satu yang salah, yang binasa berapa orang? Semua. Begitu juga kalau kita diam, ya, diam, tidak mencegah kemungkaran. Tadi kita katakan, hendaklah ada sebagian di antara kalian, bukan semuanya, sebagian di antara kalian, ya, mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Sebagian. Lah kalau sebagian ini diam, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan azab kepada kita semuanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, halaku jami'an. Binasalah mereka semua kalau tidak ada yang mencegah, tidak ada yang mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar ini. Ya, la ilaha illallah. Tidak mungkin kita akan mulia, tidak mungkin kita akan jaya, tidak mungkin akan kuat kalau kita tidak menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar. Tidak mungkin kita akan selamat di dunia dan di akhirat kalau kita tidak menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar. Kapan orang akan mengetahui tauhid kalau kita diam saja ayo ikhwan? Kapan orang akan mengenal kesyirikan itu kalau kita semua diam? Ya. Kapan orang akan mengenal sunnah kalau kita semua diam? Kapan orang tahu itu bid'ah kalau kita semua diam? Ya.
Kapan orang-orang yang minum khamar tahu kalau khamar itu haram kalau kita semua diam? Kapan orang tahu kalau zina itu haram kalau kita semua diam? Ya. Jadi ikhwani fi din azakumullah, mari kita tegakkan al-amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar. Apa yang kita khawatirkan? Rezeki di tangan Allah. Ajal di tangan Allah. Rezeki kita tidak akan diambil oleh orang lain. Ya. Ajal kita tidak akan bisa dimajukan, sedetik pun tidak bisa dimajukan. Ditunda sedetik pun tidak bisa ditunda. Ya, jangan antum mengira kalau kita menegakkan al-amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar, lalu ajal kita akan dipercepat. Tidak. Dan jangan mengira bahwa ketika antum santai-santai di rumah tidak menegakkan al-amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar, berarti kematian antum akan ditunda oleh Allah. Tidak. Bisa jadi orang yang santai-santai di rumahnya, dia yang duluan datang ajalnya. Ya. Kemudian wa in akhadhu ala yadihi. Tadi kalau mereka semua diam, mereka semua dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in akhadhu ala yadihi, apabila mereka mencegahnya, najau wa najau jami'an, dia selamat dan yang lain pun selamat. Ya, kita semua menginginkan keselamatan. Ya, namun untuk menempuh jalan keselamatan itu mungkin banyak di antara kita yang tidak mau. Ya, dia merasa cukup dengan menegakkan al-amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar di rumahnya saja, sementara dia lihat tetangganya di atas kemungkaran, dia diam, tidak mau mencegahnya. Setidak-tidaknya dia mengatakan, ayo fulan kita ngaji agar kita tahu hakikat agama kita ini. Ayo kita pergi ngaji agar kita tahu hukum perbuatan-perbuatan kita ini. Ya, la ilaha illallah. Banyak di antara kita yang mengatakan, saya belum tahu dalil-dalilnya sehingga saya tidak berani mencegah. Kalau tidak tahu dalilnya, ya hafalkan. Kemudian perhatikan apa kata Syekh di sini, ayyuhal ikhwa. فلا يزال الناس بخير ما دام فيهم من يعنى بهذه الشعيرة. Manusia-manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan apabila ada sekelompok orang yang menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar. Ini sudah merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul, ya, kemudian menurunkan Alkitab agar apa? Al-amru bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar itu ditegakkan. Ya, ma'ruf yang paling ma'ruf adalah tauhid, munkar yang paling munkar adalah apa? Syirik. Ya. Sampai ada di antara nabi-nabi yang terbunuh. Ashabur ras. Ya. Ashabur ras. Mereka adalah saking kejamnya sampai nabi mereka, ras artinya ditenggelamkan nabinya ke dalam sumur. Ya, begitulah resiko orang-orang menegakkan al-amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar. Ya, jadi ikhwani fi din azakumullah, kalau antum mau menegakkan al-amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar, jangan berharap akan ditaburi bunga, tapi bersiap-siaplah untuk apa? Dicela, diejek, dikucilkan. Namun yakinlah bahwa dengan itu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita. Dengan itu Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosa kita. Kemudian fala yazalun nasu bi khairin ma dama fihim man yu'na bi hadhihi asy-sya'irah. Manusia-manusia masih senantiasa dalam kebaikan selama ada orang-orang yang menegakkan al-amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar. Perhatikan sekarang, fa idza takhallan nasu anha. Apabila mereka sudah meninggalkannya, tidak lagi mereka menegakkan al-amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar, imma dia sibuk dengan hartanya, sibuk dengan usahanya, ya, atau dia tidak berani, atau yang lain-lainnya, fa innal khatara 'azim.
Ya, mereka itu dalam bahaya yang sangat-sangat besar. Ya, wal uqubatu jasimah. Ya, dan siksaan yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka adalah sangat-sangat besar. Ya. Ikhwani fi din azakumullah, azab Allah itu sering kita katakan, azab Allah Subhanahu wa taala bukan saja bentuknya kerusakan-kerusakan. Ya, tapi bisa jadi azab Allah Subhanahu wa taala bentuknya apa? Kenikmatan-kenikmatan. Ya, kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepadanya sehingga dia lalai. Terus menerus dikasih dia oleh Allah Subhanahu wa taala, dia terus menerus lalai. Ya, nasallallahu salam al-afiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Falamma nasu ma dzukkiru bihi, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Hatta idza farihu bima utu, akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun." Yang artinya adalah, dan tatkala mereka lupa kepada apa yang kami ingatkan kepada mereka. Insyaallah kita semua tahu di sini, ummahat-ummahat juga tahu bahwa kita ini salah satu tugas kita yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Ya. Namun kata Allah, falamma nasu, tatkala mereka lupa kepada apa yang kami telah peringatkan kepada mereka, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Kami bukakan untuk mereka pintu segala-galanya. Kesehatan dapat, minuman yang enak dapat, harta melimpah diberikan, makanan yang lezat semua dia rasakan, rumahnya mewah, kendaraannya mewah, hartanya terus menerus bertambah. Hatta idza farihu bima utu, sehingga apabila mereka sudah senang gembira dengan apa yang kami berikan kepada mereka, akhadnahum baghtah. Ya, kami timpakan kepada mereka azab itu secara tiba-tiba. Kematian datang kepadanya secara tiba-tiba. Ya, fa idza hum mublisun, tercengang dia. Hah, mati saya? Iya, mati kamu. Ya, nasallallahu salaman afiyah. Jangan sampai kita seperti itu ayyuhal ikhwah. Ya. Jadi Syekh mengatakan apabila mereka sudah meninggalkan al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar, maka mereka dalam bahaya yang sangat besar. Dan jika Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada mereka azab itu adalah sangat-sangat pedih. Ya, dan azab yang mengerikan ketika kita disiksa oleh Allah, diazab oleh Allah dengan kesenangan-kesenangan. Kalau dia ditimpa oleh kesengsaraan, kemelaratan, ya, dia akan kembali ke Allah dan bertobat. Tapi kalau dia ditimpa, diazab oleh Allah dengan kesenangan, kapan dia akan bertobat kepada Allah? Kemudian qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, perhatikan ini ya ikhwah, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Imam Al-Albani, innan nasa idza ra'aw al-munkara falam yughayyiruhu awshaka an ya'ummahumullahu bi'iqabih. Apabila manusia mereka melihat kemungkaran lalu mereka tidak merubahnya, sebentar lagi akan terjadi kemungkaran yang sangat besar. Ya, apa itu? Tahun baru ini. Ini kemungkaran yang sangat besar. Ya. Ini kaitannya dengan akidah seorang muslim. Bukan hanya sekedar meniupkan trompet, bukan hanya sekedar memakai songkok kerucut. Tapi ini adalah masalah yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Walladzina la yashhaduna az-zur wa idza marru bil-laghwi marru kirama." Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sifat-sifat
ibadur rahman, hamba Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Apa sifat mereka? Walladzina la yashhaduna az-zur, mereka tidak menyaksikan kepalsuan. Ya, sekedar lewat. Apa itu? Atau mendengar, ketika dia lewat dia mendengarkan. Ya, mereka tidak menyaksikan kepalsuan. Para ulama mengatakan kepalsuan itu adalah perayaan-perayaan orang kafir. Salah satu perayaan ini adalah apa? Christmas namanya? Christmas. Ya. Ini merupakan palsu. Kenapa dikatakan dia kepalsuan? Karena perayaan ini dan perayaan-perayaan mereka yang lainnya semuanya dibangun di atas kebatilan. Ya. Tidak ada yang hak. Ya. Perayaan yang hak hanyalah dua. Idul Adha dan Idul Fitr. Selain itu, apakah perayaannya orang Yahudi, orang Nasrani, orang Hindu, Buddha, semuanya batil. Ya, karena tidak didasari oleh Al-Quran dan Sunnah. Ya. Perayaan kita isinya apa? Pujian kepada Allah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Perayaan-perayaan mereka apa isinya? Selain Allah dipuji. Ya. Mengagungkan selain Allah. Isinya kekufuran-kekufuran. Maka ini kepalsuan ayo ikhwah. Subhanallah. Rajin yang ngaji luar biasa. Ya. Besok pagi anaknya yang pertama niup trompet tahun baru. Ya, la ilaha illallah. Isi pengajian 1 tahun hilang semuanya. Ya, la ilaha illallah. Allah menjelaskan walladzina la yashhaduna az-zur wa idza marru bil lagwi marru kirama. Apabila mereka melewati orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak berguna, mereka lewat dalam keadaan mulia. Dimuliakan telinganya, dimuliakan matanya. Matanya dimuliakan dengan tidak menyaksikan kebatilan-kebatilan perayaan-perayaan mereka. Telinganya dimuliakan dengan tidak mendengar kebatilan-kebatilan itu. Ya. Ikhwani fi din azakumullah, sampaikan ya la ilaha illallah ini luar biasa ya ikhwan. Ya, betapa banyaknya kaum muslimin mengatakan selamat tahun baru. Dan dikirimkan lewat apa namanya? Lewat di grup apa WA atau Facebook, selamat tahun baru. Masya Allah, seolah-olah dia mengatakan selamat atas kekufuranmu ya, selamat atas kebatilanmu ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, orang kufar gak pernah ikut merayakan Idul Fitri, Idul Adha. Kok kita yang merayakannya, kita yang meramaikannya? Ya, yang menjual trompet tahun baru siapa itu? Orang Muslim. Ya, besok lihat yang pertama kali meniup trompet tahun baru semuanya orang Muslim. Lombok ini orang kufar, di mana tempatnya orang kufar? Paling di Mataram atau di Ampenan. Lombok Timur insya Allah mungkin 90% atau 99% kalau saya tidak salah. Ya, Muslim rata-rata. Ya, tapi yang meniup trompet tahun baru besok itu siapa? Semuanya orang Muslim. La ilaha illallah. Dia bangga dengan kekufuran dan kebatilan itu. Masa antum mau diam semua ya ikhwan? Ya, mungkin antum tidak bisa ceramah lewat media apa namanya ini, medsos ini, lewat Facebooknya antum, lewat WA, lewat apa saja, jelaskan kepada mereka bahwa ini adalah kebatilan. Ya. Kemudian, innan nasa idza ra'au al-munkara falam yughayyiruhu. Manusia-manusia apabila mereka melihat suatu kemungkaran lalu mereka tidak merubahnya, ausyaka an ya'ummahumullahu bi'iqabih. Ya, sebentar lagi
Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan kepada mereka umumnya, semuanya akan Allah timpakan kepada mereka semua iqab, azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan satu atau dua, semua kita akan kena getahnya ya ikhwah. Lihat ya ikhwah, ketika terjadi gempa bumi, apakah orang yang bermaksiat itu saja yang kena? Kita semua kena. Ya, padahal alhamdulillah tidak ada di antara kita yang berzina, tidak ada di antara kita yang minum khamar. Kita adalah orang yang insya Allah orang yang taat kepada Allah. Kita rajin salat 5 berjamaah, kita rajin ngaji. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada mereka azab, kita semua kena. Ya, nasallallahu salaman afiyah. Kemudian falyahrisil muslimu ala qiyami bihadhihi sya'iratil 'azimah. Hendaklah setiap muslim dengan serius menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar. Ya. Jadi hendaklah ayo ikhwah kita niatkan dari sekarang, kita niatkan untuk menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar. Tentunya adalah dengan cara yang baik. Ya. Kemudian walyakun shadiqan fiha ma'allahi azza wa jal, dan hendaklah dia jujur ikhlas dari dalam hatinya. Jika dia jujur dan ikhlas dalam hatinya, maka insya Allah pekerjaannya, perbuatannya yang sedikit, yang singkat akan menghasilkan hasil yang banyak. Dan jika dia ikhlas dan tulus kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan memberinya semangat. Tapi ketika kita tidak ikhlas, maka sekali dua kali diejek, diolok, langsung dia berhenti. Aduh, orang-orang sini udah bengel semuanya. Ya, la ilaha illallah. Kemudian mulaziman nahjal haq, nahja ahli al-haqq wal hidayati fi dzalik. Dan hendaklah dalam menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar, mereka habis waktu saya ini. Dan hendaklah ketika mereka menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar ini mengikuti metode ahli sunnati wal jamaah. Jangan hanya semangat menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar, namun kerusakan yang ditimbulkan lebih besar daripada kemungkaran yang ingin dia cegah. Ya. Kemudian walihada qala as-sahabiyul jalil Jundub bin Abdullah indama ra'a qauman min khiyari ulama ahli al-Basrah yadhkuruna al-amra bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar fi hadithihim. Oleh karena itu, sahabat yang mulia Jundub bin Abdullah ketika dia melihat sekelompok orang dari orang-orang yang mulia di kota Basrah, Irak, mereka membicarakan al-amru bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar. Ya, apa kata Jundub bin Abdullah ini? Dia mengatakan, lam ara kal yaumi qat qauman ahaqqa bin najati in kanu sadiqin. Aku di hari ini tidak melihat orang yang paling pantas untuk selamat jika dia jujur seperti kalian ini. Lihat ayolah ikhwah, ini sahabat yang luar biasa, yang mulia. Ya, dia tahu orang itu akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan mereka membicarakan al-amru bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar. Tentunya mereka membicarakan al-amru bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar untuk mereka terapkan dan tegakkan. Makanya dia mengatakan, aku tidak melihat di hari ini orang yang paling pantas untuk selamat jika mereka jujur seperti kalian ini. Ya. Jadi ikhwani fi din azakumullah, hendaklah al-amru bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar ini senantiasa kita bicarakan dan kita sampaikan kepada saudara-saudara kita. Wal yahdharil muslimu fi hadzal bab min masalik ahli ad-dhalal wa tara'iq ahli al-batil. Dan hendaklah dia waspada, orang yang ingin menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar adalah jalan-jalannya orang-orang yang disesatkan. Lihat ikhwan fi din azakumullah, apa yang terjadi di Irak, di Yaman,
Ya, apa terjadi di Jazair, apa terjadi di Suriah, di Mesir sebelumnya, begitu semangat ingin menegakkan al-amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar, namun ternyata kerusakan yang mereka timbulkan lebih besar daripada kemungkaran yang mereka ingin cegah. Fala budda min mura'ati dawabit hadhihi asy-sya'iratil qawimah. Harus kita memperhatikan ketentuan-ketentuannya, metodenya, jangan hanya semangat saja. Ya, wa adabihal mubarakah, dan juga harus kita memperhatikan adab-adabnya, etikanya. Tidak sama ketika kita melihat seorang pembesar melakukan kesalahan dan anak kita. Orang yang mulia ini ada cara untuk mencegahnya. Kalau orang awam juga ada caranya. Jangan kita campur aduk. Ya. Wa qawaidih rasinah al-mustamaddah min kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan kaidah-kaidahnya yang mulia yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah. Fa innaha idza uqimat ala wifqi hadhihi al-qawaid wad-dawabit tahaqqaqa as-salah wal khair wal falah. Maka apabila al-amru bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar kita tegakkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh ahli sunnah wal jamaah, maka akan terwujud kebaikan-kebaikan itu. Ya. Kemudian kita loncat sedikit karena waktu. Fa'indama sa'ala qaumun Hudzaifah bin al-Yaman. Ketika ada sekelompok orang bertanya kepada Hudzaifah bin al-Yaman. Hudzaifah bin al-Yaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat mulia. Ya. Dan dia dijuluki adalah penyimpan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditanya oleh beberapa kaum. Mereka mengatakan, ala na'muru bil ma'ruf wa nanha 'anil munkar. Mereka mengatakan, tidakkah kita menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar? Dia mengatakan, innahu la hasan. Iya, menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar itu adalah baik. Walakin laisa minas sunnati an tarfa'a as-sayfa 'ala imamik. Akan tetapi tidak termasuk sunnah engkau menghunuskan pedangmu di hadapan pemimpinmu. Ya, ini tidak termasuk al-amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Kalau ingin mencegah pemimpin ayo ikhwah, Pak RT, RW, Kadus, Kades, ya apa saja namanya, ketika ada kemungkaran-kemungkaran terjadi di sana, datangi dia dengan baik-baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man arada an yansaha lidhi sultan falyakhudh biyadihi wal yakhlu bihi. Barang siapa yang ingin menegakkan al-amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar, barang siapa yang ingin menasihati pemimpin, falyakhudh biyadihi, hendaklah dia pegang tangannya, wal yakhlu bihi, dan hendaklah dia berdua-duaan, lalu dinasihati. Fa in qabila fadak wa illa qad adda alladhi alaihi. Kalau dia nerima, alhamdulillah. Kalau tidak, dia sudah melaksanakan kewajibannya. Kewajibannya hanya menunjukkan. Sekarang dia kewajibannya adalah untuk mencegah. Kalau dia tidak mencegahnya, itu urusannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Habis ini waktu ini titit apa ini? Ya. La ilaha illallah. Sedikit saja, kurang 1 menit aja ikhwan. Ini bagus sekali yang dinukil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, bahwa ada seseorang bertanya kepada Al-Imam Abu Hanifah. Ya, anna sa'ilan sa'alahu 'an rajulin akhadha ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Fandamma ilaihi nafarun minan nas wa kharaja 'ala jama'ah. Abu Hanifah ditanya tentang seseorang yang menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Lalu ada orang-orang bergabung dengannya, ya, sehingga mereka kharaja ala jamaah,
mereka menyerang jamaah yang lainnya, kelompok yang lainnya. Su'ila an amalihi hadza ayasih, orang itu bertanya, apakah perbuatan ini benar? Ya, mereka bikin kelompok al-amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Kemudian mereka melihat ada orang melakukan kemungkaran, mereka serang orang itu yang melakukan kemungkaran-kemungkaran. Ya. Sehingga seperti yang kita lihat orang-orang yang menyerang diskotik, menyerang bar tanpa izin dari ulil amri. Ulil amri ada, ya. Kemudian apakah perbuatan mereka ini benar? Qala la. Abu Hanifah mengatakan tidak benar. Faqila lah, alam ya'murillahu azza wa jalla wa rasuluhu bil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wa huwa fariidatun wajibah? Kan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya memerintahkan kita untuk menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar, dan itu adalah wajib. Apa kata Abu Hanifah? Qala kadzalik, memang benar, walakin ma yufsiduna akthar mimma yuslihun, akan tetapi kerusakan yang mereka timbulkan itu lebih besar daripada kemungkaran yang mereka ingin cegah. Min safkid dima wastihlalil haram, darah banyak yang tertumpah, kemudian hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak yang dilanggar. Jadi kerusakan yang mereka timbulkan lebih besar dari kemungkaran yang mereka ingin cegah. Jadi ikhwani fi din azakumullah, inilah dia jalan keselamatan yang terakhir, yaitu menegakkan al-amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Dan ingat ayol ikhwah, bahwa tidak mungkin kita akan menjadi baik kalau kita tidak menegakkan al-amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Semoga ini bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.